Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan, masih Tuhan beri kesempatan dalam pelayanan spesial ini, saudara. Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Terima kasih ya hamba kepada Bapa yang di surga, yang masih memperkenan hamba untuk melayani pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Ya, semakin tidak baik-baik saja, saudara. Banyaklah ya, sudah difirmankan, semakin kemari, semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tentu banyak kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran. Ada ayatnya, saudara-saudara. Kita tetap tekun terus ya. Jangan keluarlah dari hadirat Tuhan. Jangan keluarlah dari pagarnya Tuhan. Karena pagarnya Tuhan itu ada keselamatan yang kekal pada satu saat nanti. Dan ketika engkau di tengah dunia ini, engkau diberikan jaminan kesehatan, kerukunan, dan rezeki yang cukup, bahkan melimpah. Haleluya. Semua karena Dia. Saudara-saudara, Rabu ini saya akan menyampaikan tema khotbah saya, itu judulnya adalah bersaksi atas mujizat Tuhan. Ya, tempo hari saya sudah menyampaikan, suatu saat saya akan khotbah tentang mengenai bersaksi ini. Tapi ini temanya adalah bersaksi atas mujizat Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebelum saya menguraikan khotbah saya, mari saudara dengarkan dulu ya kesaksian dari anak saya. Ya, nanti saudara bisa mendengar sendiri. Di samping itu dia juga dengan kemurahan Tuhan boleh menciptakan ya lagu-lagu, saudara-saudara. Lagu-lagu rohani, ciptaannya dia sendiri, lirik-liriknya dia buat sendiri. Saudara dengarkan saja. Ini salah satunya, ada beberapa yang dibuat dia. Ya, anak saya ini mengenai lagu rohani ini, dia menciptakan sendiri, saudara. Tentu dengan bimbingan Roh Kudus, saya percaya. Ya, cukup baik. Ya, ini sebelum saya menyampaikan khotbah saya lebih lanjut, dengarkanlah apa yang disampaikan anak saya, kesaksian yang disampaikan ini, supaya saya dan saudara merasakan diberkati dalam kesaksian dan lagu yang diciptakannya ini. Mari dengarkan saudara lebih dulu. Lagu yang saya buat ini berdasarkan apa yang saya alami ketika saya mengalami kelumpuhan di kedua kaki di saat saya akan menikah dalam waktu 1 bulan lebih. Saat itu saya sedang perjalanan pulang dari luar kota menggunakan kereta api. Ketika kereta api berhenti, saya loncat dari kereta api tersebut. Pada waktu itu, jarak antara kereta api dan lantai stasiun belum merata seperti sekarang ini. Waktu itu jaraknya 1 meteran lebih. Ketika saya loncat, saya merasakan kesakitan yang luar biasa dari pinggang hingga kaki. Seketika itu juga saya lumpuh, tidak bisa berjalan, hanya kesakitan yang luar biasa. Setelah itu, saya dibawa ke beberapa dokter spesialis yang top. Akan tetapi, hasilnya tidak ada perkembangan. Saya tetap belum bisa berjalan. Dengan keadaan saya waktu itu, dengan berlinang air mata, saya bicara pada calon istri untuk meninggalkan saya yang lumpuh ini. Puji Tuhan, calon istri setia pada saya. Dia tidak meninggalkan saya. Orang tua dan keluarga selalu menyemangati saya dan mendukung saya. Di saat itu, saya tentunya selalu berdoa untuk kesembuhan saya. Waktu terus berlalu. Seminggu sebelum saya menikah, tepatnya hari Minggu, saat saya terbaring di tempat tidur,
saya mengikuti perjamuan kudus yang dibawa orang tua dari gereja. Sore harinya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada aliran di kedua kaki saya ini menguat. Dan saya berdiri dengan kedua kaki ini tanpa alat bantu apapun dan tidak merasakan sakit apapun juga. Di saat itu juga saya dapat berjalan lagi walaupun masih pelan. Dan saya menghampiri kamar orang tua, mengetuk pintu kamar. Orang tua yang melihat saya dapat berjalan lagi, kami pun menangis atas mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tepat pada waktunya. Seperti lagu yang saya buat ini yang berjudul Tepat Pada Waktunya, karena waktuku bukan waktunya. Ketika pencobaan datang menghampiriku, lumpuhnya kaki ini tak mampu ku gerakkan. Aku bertanya dalam hati yang pilu, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Kebahagiaan tepat di depan mata, namun aku tak berdaya, tak bisa meraihnya. Aku menangis tanpa air mata tersisa, tapi ku tahu Engkau tetap di sisiku, ya Yesus. Ku sadar waktu ini bukanlah waktumu Tuhan. Ku serahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Kau menolong tepat pada waktunya. Mukjizat datang tepat pada waktunya. Hingga akhirnya kebahagiaanku dapat, damai sejahtera memenuhi hati. Tepat pada waktunya Tuhan berkarya, semua indah pada waktu. Saat ku rapuh dan tak sanggup lagi melangkah, hatiku hancur dalam penantian yang panjang. Namun janji-Mu tak pernah terlambat. Ku percaya Engkau setia selamanya. Walau badai masih terus menerpa, aku tahu Kau tak pernah tinggalkan aku. Kau pelihara setiap langkah hidupku. Di dalam tangan-Mu ku aman, ya Yesus. Ku sadar waktu ini bukanlah waktumu Tuhan. Ku serahkan hidup ini di dalam tangan-Mu.
rasakan. Tepat pada waktunya Tuhan berkarya. Puji Tuhan. Ya, saudara sudah mendengarkan ya. Biarlah apa yang disampaikan, disaksikan itu bukan omong kosong, saudara, karena saya menyaksikan sendiri juga. Ya, cuma saya ingin menambahi saudara-saudara. Saat itu terus terang saja kan saya jemput dia, ya, bersama dengan driver. Saya jemput dia di stasiun Poncol. Ya, saya sudah ada di sana ketika dia naik kereta pulang dari Selawi, ya. Dia pulang ke Semarang, dan waktu itu kira-kira 14 tahun yang lalu, saudara. Ya, menjelang dia, sebetulnya kan dia sudah cerita tadi ya mengenai pernikahannya dia. Dia mendapatkan, sebetulnya ini ya menurut saya kesalahannya sendiri. Supaya lain kali ya jadi hati-hati, saudara ya. Kereta sudah berhenti, tapi biasanya waktu itu ya, waktu itu kalau kereta berhenti itu biasa kan terus pakai ada terap-terapan gitu ya, waktu itu masih pakai gitu, saudara. Tapi sekarang kan sudah rata dengan itu ya, dengan lantai itu rata, untuk jadi tidak perlu pakai apa itu namanya seperti tangga gitu ya. Nah, dia sebelum tangga itu disorong ke pintu itu, ya enggak tahu dia kepinginnya cepet-cepet atau gimana. Dia turun, tapi kan enggak bisa, itu mesti tinggi, saudara. Dia loncat, kan dia gemuk, loncat, brek, langsung terjadi sesuatu di lumbalnya, saudara. Ya, setelah dia tidak bisa jalan, kesakitan, dia diangkat kesakitan. Wah, itu banyak security dan driver yang saya cek ini juga ikut mengangkatnya, loh, saudara. Saya ngikuti, ya, sana, ya tadi saya ceritakan itu ke dokter yang ya, cukup terkenal lah, ya, di Ungaran apa itu ya, ya juga di Semarang, ya, tidak bisa, itu bahaya kalau dioperasi, saudara. Ya, lumpuh, kira-kira 1 bulan, saudara. Ya, kita berdoa. Waktu itu saya belum ada pengurapan, saudara, 14 tahun yang lalu, ya, 14 tahun yang lalu. Saya akan pengurapan baru tahun 2011, ya. Jadi setahun sebelumnya, saudara, dari pengurapan. Jadi saya tidak tahu, tapi berjalan dia tidak bisa, kesakitan, lumpuh kedua kakinya, tidak bisa berjalan. Waduh, repot, saudara. Ya, tapi saya kan sudah dari awal dulu sudah mengenal yang namanya perjamuan kudus. Saya percaya kok, saudara. Sampai detik ini, puji Tuhan, saudara-saudara, ya, perjamuan kudus, ya, makan tubuh dan darah Yesus yang diumpamakan sebagai roti dan air anggur itu, ya. Tapi, saudara, di tengah-tengah itu kan, ya, saudara tahu sendirilah, saya ngadakan KKR, loh, saudara, waktu itu. Tidak mudah ya, waktu di tengah-tengah nasihat terlentang, ya bisa apa-apa, saya ngadakan KKR, ya, kebaktian kepemudaan di Mitra Graha, ya, di gedung Mitra Graha. Terus terang saya melakukan itu, tidak mudah itu waktu itu, saudara. Ya, banyak orang-orang yang ya tidak apa-apa, ada yang mencibir, saudara. Tuh, lihat anak Pak Eno seperti itu, apa Pak Eno bisa menyembuhkan, loh. Ya, saya ya sudahlah, tidak apa-apa seperti itu. Ada yang mencibir gitu, loh. Saya ini tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Maka saya kan, tema saya, khotbah saya ini bersaksi atas mujizat Tuhan. Nah, sekarang persoalannya, saudara, bersaksi atas mujizat Tuhan ini apakah perintah Tuhan atau tidak? Ya, kita lihat dulu, saudara. Ya, kita lihat di dalam Injil Lukas dulu, ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 38
dan 39. Saudara kalau membaca jadi awal ya, saudara tahu ya, itu judulnya kan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Itu orang yang kerasukan roh jahat, saudara. Ya, di Gerasa itu, legion itu loh. Loh itu kalau orang kerasukan tuh macam-macam loh. Anunya, manifestasinya, saudara. Macam-macam, dapat juga menjadi satu penyakit yang susah, itu sulit, tidak bisa disembuhkan oleh dokter ya, kecuali Tuhan Yesus. Nah ini kesaksian mengenai orang Gerasa itu, saudara. Nah ini begini, saudara, ya. Tema saya bersaksi atas mujizat Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 38 dan 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta, ya orang yang di Gerasa itu loh, saudara ya, supaya diperkenan menyertainya lah, mengikuti Yesus. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Ini kata Yesus ayat 39, dia ada, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah, beritakanlah, percakapkanlah, saksikanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Bersaksi atas mujizat Tuhan. Ini permintaan, ini perintah Tuhan, ya. Terus orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah perbuat Yesus atas dirinya. Ini tidak hanya di rumahnya saja, tapi ya semua mengelilingi seluruh kota loh. Luar biasa, saudara. Ini memberitakan, ya, bersaksi atas mujizat Tuhan. Bersaksi itu kan macam-macam, bisa memberitakan Injil, kabar keselamatan dan lain sebagainya itu kan ya. Tapi ini bersaksi atas mujizat Tuhan. Loh ini saya beritahu, ini perintah Tuhan. Jadi firman-Nya bersaksi itu. Tidak ada yang salah, saudara. Saudara kalau melihat itu juga bisa lihatlah ya di dalam kitab Mazmur 105 ayat 2. Catat, baca sendiri nanti, saudara, saya tidak baca ya. Mazmur 9 ayat 2. Kisah para Rasul pasal 22 ayat 15. Kita diminta bersaksi. Saya mau bacakan ini, saudara ya. Di Kisah para Rasul 22 ayat 15 ya. Begini, saudara. Begini ya. Kisah 22 ayat 15 begini. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Yang kau lihat dan yang kau dengar. Ya, itu saudara bisa kata lihat, mendengar, tapi saudara bisa mengalami sendiri kan? Seperti yang saya mengalami sendiri, saudara. Ya, disaksikan. Bersaksi itu bukan satu kesombongan rohani, tidak. Jangan salah mengerti, saudara. Itu anugerah, ya, bukan karena kita loh, saudara-saudara. Tujuannya bukan untuk kesombongan, untuk memamerkan loh saya ini loh begini enggak, saudara. Itu juga untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan yang dimuliakan. Terus, saudara, itu juga untuk menguatkan orang lain supaya orang lain tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Itu firman-Nya dari zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu untuk membuktikan itu, saudara-saudara ya. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah sampai detik ini dan seterusnya, saudara-saudara. Kalau kita bersaksi apa adanya, jangan ditambah-tambahi, saudara. Ya secara dramatis, tidak, apa adanya saja. Tuhan tuh Maha tahu, ya. Hati-hati, saudara-saudara. Bukan untuk kesombongan, ya, bukan untuk pamer-pameran, bukan. Bersaksi itu perintah Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau saudara bersaksi atas kemurahan Tuhan, entah itu saudara-saudara ya di dalam rumah tangga, ya. Oh, banyak saudara rumah tangga yang bermasalah. Saya melayani. Tuh yang masih ada. Yo. Sampai mau bercerai. Saya ngomong jangan bercerai. Ini kalau saya ngomong ya, bercerai itu semangatnya kutuk. Roh kutuk itu turun-temurun. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, silakan saudara mendengar ini. Saya mengatakan ini. Karena apa? Saya punya bukti banyak. Ya.
mereka dipersatukan kembali sampai sudah di pengadilan dicabut bersatu kembali. Loh, ada yang sudah beberapa tahun bercerai bisa kembali lagi. Loh, ini terjadi saudara di pelayanan saya di ADM, ya toh. Banyak hal saudara mengenai contoh-contoh ini di rumah tangga, keluarga, ya. Mungkin tidak suami istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, saudara dengan saudara, mertua dengan menantu. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Kalau kita mau dan mohon Roh Kudus memampukan. Loh, Roh Kudus saudara. Ya, ini keluarga. Sakit penyakit, oh banyak. Ya, tadi ini mengenai orang yang dirasuk roh jahat, tapi banyak orang yang kemasukan roh jahat menjadi sakit. Ada yang bisu tuli, ada yang bungkuk. Loh, itu loh saudara, itu benar terjadi kan saudara. Kalau sudah menjadi Alkitab ini, ada yang lumpuh. Di ADM kita melayani seperti itu. Orang-orang yang sakit macam-macam sakitnya. Bahkan ada yang sudah di rumah sakit harus dioperasi, nggak jadi saudara. Hilang sih tumornya, ya, ya benjolannya hilang, ya. Ada yang usus buntu nggak jadi, sudah dibius segala macam nggak jadi. Loh, banyak saudara. Ada yang dikatakan oleh dokter ganas, ganas itu kanker ganas, harus dioperasi dan lain sebagainya, diambil saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ya, yang ganas dibuat dari Cina. Oh, ada berapa saudara? Banyak, ya. Dan cara Tuhan memberikan kesembuhan juga macam-macam. Bisa lewat dokter. Hah? Tapi ada kalanya penyakit yang sudah ada maupun yang apalagi belum ada, obatnya itu kan banyak, hanya Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan, menyatakan mujizatnya, dan sekarang dikerjakan. Roh Kudus bekerja. Ya, saya menggunakan pengurapan saudara, maka selalu pelayanan saya ini adalah garis besarnya firman, doa, dan pengurapan. Ini saudara-saudara, ya, bersaksi itu adalah perintah Tuhan itu mengenai sakit penyakit. Bahkan ada yang mati, Tuhan bangkitkan seperti Lazarus, ya, seperti Nabi Elia membangkitkan itu anak perempuan dari janda di Sarfat itu. Oh saudara, bagaimana dengan saya mengenai kebangkitan, dibangkitkan tuh? Saya belum pernah saudara melakukan secara betul fisik ya, tapi orang yang divonis mati pernah beberapa kali saudara, ya, atau orang yang setengah mati lah ibaratnya, udah koma, ya ada, ya tahu aja saya ada kesaksiannya kan, peristiwa emboli dan banyak macam-macam itu, ya, banyak itu. Divonis dokter, ada paru-paru, ada jantung, ya, divonis oleh pendoa, oleh pendeta juga mati. Tapi hidup nyatanya saudara. Oh, haleluya. Ini bisa saudara-saudara. Kan terjadi. Semua dari siapa? Dari Tuhan. Roh Kudus sudah bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan, itu saudara, ya, Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Pekerjaan, oh banyak saudara-saudara. Meskipun sekarang kan lagi sulit, saudara jangan cemas, takut. Terus saudara menjadi putus asa, pesimis, putus harapan dan lain sebagainya, sehingga melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak diperkenan, saudara ya. Lakukan dengan bekerja sungguh-sungguh, dengan keras, giat. Cari peluang-peluang terus. Tuhan berikan saudara hikmat, pasti oleh Roh-Nya yang Maha Kudus itu. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
Engkau melakukan kepada manusia, tapi seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Ya seperti itu kan ada firman-Nya. Ini saudara-saudara, puji Tuhan. Saya bersaksi saudara, semua itu atas karena anugerah Dia, mujizat Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Saya melayani ADM begitu banyak, baik kelepasannya maupun kesembuhan maupun yang lain-lain. Ya, ada kerukunan dalam rumah tangga keluarga, ada kesembuhan kesehatan dalam setiap kita saudara yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang percaya dan setia yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, engkau akan diberi kemudahan oleh Tuhan. Dan banyak macam saudara, kebutuhan-kebutuhan yang saudara butuhkan, karena kita punya Parakletos, yaitu seorang penolong yang lain yang datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Itu Parakletos, arti yang banyak kan, saya sudah menyampaikan saudara-saudara. Ini pegang kita, biarlah dia menyatu saudara. Biarkan dia menyatu di dalam hatimu bersama dengan roh kita menjadi satu roh. Dan biar dia yang membimbing, jangan oleh manusia, tapi dia. Maka itu belajar, saya dan saudara tetap menjadi peka, dengar-dengaran kepada dia. Puji Tuhan saudara-saudara, mari bersaksi saudara. Apa kesaksianmu? Silakan. Tapi jangan ditambah-tambahi, jangan didramatisir, apa adanya. Sekecil apapun Tuhan berikan kepada saudara. Saudara saksikan banyak hal dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kesehatan, dalam pekerjaan, di dalam segala macam hal, sampai karakter-karakter segala macam saudara-saudara. Tuhan dapat rubah yang buruk menjadi baik demi kemuliaan Bapa. Bersaksi atas mujizat Tuhan, itu perintahnya. Terdapat tadi sudah saya sampaikan, dan itu bukan untuk kesombongan, untuk pamer-pameran secara rohani, tapi untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan, bahwa Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan untuk menguatkan kita-kita ini yang lemah imannya, percaya bahwa Dia masih melakukan apa yang namanya keajaiban, mujizat. Air dirubah jadi air anggur, 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan berlebih. Ada kesaksiannya sudah. Laut Teberau yang begitu ganas dapat dilalui oleh karena kemurahannya Dia. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, saya beritahu mujizatnya Dia tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan, apapun yang divonis saudara, apapun yang terjadi kepada saudara, percaya Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus saudara-saudara, kita mau benar-benar hidup iman kuat, iman sehat, iman teruji demi nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang butuh pengurapan, saudara boleh punya minyak, sudah punya minyak tapi belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya. Pegang saudara. Dalam nama Tuhan Yesus saya hembuskan Roh Kudus ini. Pak, minyakmu dikuduskan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga minyaknya menjadi kudus. Roh Kudus yang akan bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Mari urapkan saudara. Kalau saya sudah mengurapi di rumah saudara, urapkan semua. Haleluya, hembusi Roh Kudus, hembusi. Engkau tahu Tuhan bahwa mujizatmu tidak pernah berubah, kasih dan kuasamu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan Tuhan mampukan oleh Roh Kudus, kami mau bersaksi Tuhan untuk memuliakan namamu, bersaksi atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kuasa-Mu itu Tuhan bekerja bagi mereka dalam rumah tangga mereka, sobat, yang sedang di dalam masalah-masalah yang perlu Tuhan lawat Roh Kudus, mereka menjadi rukun kembali, yang terpecah-pecah itu Tuhan disatukan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus dengan caramu yang ajaib. Hamba tidak tahu, karena Engkau itu adalah karyamu Roh Kudus. Yang sakit di mana saja, bahkan oleh dokter siapa saja mengatakan sudah tidak mungkin, tapi Tuhan,
Engkau dahsyat, engkau dokter di atas segala dokter. Oleh kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus itu, hembusi mereka, jamah mereka, pulihkan Engkau Tuhan yang hidup sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Orang lain boleh dikuatkan Tuhan oleh kesaksian mereka. Puji Tuhan, haleluya. Kami mau taat Tuhan sesuai dengan perintah-Mu, bersaksi, saksikan. Itu perintah-Mu Tuhan, itu firman yang harus ditaati. Terima kasih Bapa, Tuhan menjamah mereka dan Tuhan lah yang memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan, mereka mengerjakan, baik mereka yang mengerjakan secara online, mungkin ada yang onsite, ya, mereka bekerja, punya toko, punya pabrik, punya perusahaan, bahkan ekspor import segala hal, baik mereka ada di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Tuhan, Engkau dahsyat, sumber berkat, Engkau akan buka Tuhan tingkap-tingkap langit, bahkan bendungan langit Kau buka, Kau curahkan kepada anak-anak-Mu yang beriman, percaya, setia kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hembusi Roh Kudus, jamah mereka, beri kekuatan, aset-aset bahkan yang belum terjual. Tuhan, bukakan jalan. Engkau itu ajaib, mujizat-Mu luar biasa. Engkau mampu melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan, aset-aset yang sulit dijual, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja atas mereka, dan Tuhan yang akan membuat mereka menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang akan datang ya. Amin.